Apa hikmah Rasul terakhir dipilih dari suku Arab dan mengapa Bani Israel begitu diistimewakan dengan diturunkannya begitu banyak Rasul dan di kalangan mereka? Tentu tidak bisa kita mengatakan ada keistimewaan suku Arab, tidak ada sama sekali. Bahkan orang Arab sendiri sebelum diutus Nabi SAW adalah orang yang paling bobrok. Itu disebutkan, kata Umar, kami dimuliakan dengan Islam karena kami dulu makan bangkai, kami dulu sembah berhala. Ya, perempuannya dulu orang-orang Quraisy itu kalau ada laki-laki yang hebat, gagah, perkasa, itu disuruh istrinya gak bergaul sama laki-laki itu supaya ada gennya itu turun gitu loh, supaya dapat spermanya nanti jadi anaknya jadi gitu juga. Itu keyakinan mereka pada saat itu. Tapi Islam datang mengubah semua karena Islam untuk seluruh alam semesta, agama Allah. Kalau kenapa dari Arab itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Allah pilih dulu banyak nabi-nabi dari beragam macam suku, ya kan gitu. Itu yang dimaksud. Kemudian kenapa Bani Israel punya kelebihan? Karena doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Bani Israel teman-teman, Bani artinya keturunan. Israel nama lainnya Nabi Yakub. Yakub ini anaknya Ishak. Ishak ayahnya Ibrahim. Ibrahim alaihissalam pernah berdoa ya, untuk supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan beliau jadi keturunan yang baik, dan Allah ijabah. Makanya Ibrahim mendapatkan julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena setelah Ibrahim alaihissalam semua yang datang keturunan beliau. Dari istri pertama ada Ishak, istri kedua ada dari Sarah, dari istri kedua ada Hajar, ada Ismail, dua-duanya nabi. Dari Ishak, setelah dua nabi ini datang setelahnya keturunan Ishak semua. Ada Yakub, gitu kan, ada Yusuf, ada Musa, kemudian ada Daud, ada Sulaiman, ada Ayub, ada Yunus, ada macam-macam nabi di sini sampai Isa alaihissalam. Semua dikenal dengan turunan Bani Israel. Israel sebenarnya nama lainnya Nabi Yakub, gitu kan. Jadi ini keturunan Ibrahim alaihissalam. Terakhir datang keturunan Nabi Muhammad SAW dari Ismail, dari jalur Ismail, gitu kan. Jadi ini cuma, dan kita perlu tahu suku-suku teman-teman di muka bumi ini yang Allah ciptakan itu variasi kehidupan. Bukan untuk saling berbangga-bangga merasa lebih dari yang lain. Makanya Islam mengajarkan kita kalau masuk dalam saf sholat sama semua kan. Yang orang Arabnya, yang orang Melayunya, yang orang bulenya, yang orang Afrikanya sama. Tidak bisa, tidak ada bedanya. Yang masuk pertama di saf tidak boleh dimundurkan walaupun dia tukang sampah. Haknya di depan Allah SWT. Di Arafah kita haji semuanya sama. Presiden pun pakai baju ihram. Dia tidak ada bedanya. Sama-sama dengan tukang sampah, sama kalau haji pakai baju ihram. Tidak ada perbedaan. Jadi sebenarnya itu cuma variasi kehidupan. Sebagaimana Allah ciptakan beragam macam buah. Bayangkan kalau cuma satu jenis buah pisang saja misalnya. Allah SWT ciptakan pisang, anggur, jeruk dengan beragam macam delima, ini, itu supaya memvariasikan kehidupan ini. Begitu pula dengan ragam suku, bahasa, makanan, hewan-hewan. Allah bisa ciptakan ayam saja misalnya, atau kambing saja, tapi Allah ciptakan kambing, sapi, ayam, kelinci, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang apa namanya punya karakter menyerang, ada yang punya karakter lembut dan seterusnya. Semua itu untuk menjadi variasi kehidupan. Di zaman sekarang bagaimana bentuk contoh membebaskan budak? Kalau sudah ada budak baru ini dibahas tuh. Kalau sudah ada budak, nanti ada jihad. Kalau anda sudah hadapin jihad yang syar'i, kemudian menang, orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam, di bawah naungan kita dapat bagikan itu nanti kalau pasukan Islam menang lawan pasukan kafir, misalnya 1000 orang lawan 1000 orang, menang orang Islam, orang kafir meninggal 300 orang, sisa 700. 700 itu jadi hamba sahaya, dibagikan kepada para mujahidin, gitu kan? Seperti waktu kasus perang Uhud pada saat Umayyah bin Khalaf menjadi tawanannya Abdurrahman bin Auf, tapi akhirnya terbunuh di tangan Bilal, gitu kan? Itu jadi tawanan dia, ya, ditawanan dia karena dia mendapatkan di kancah peperangan dan minta agar menjadi tawanan Abdurrahman. Itu jadi budaknya. Nanti tentu ada hukum-hukum syar'i. Ibadah kalau dia bebaskan, saya bebaskan kamu karena Allah. Kafir atau beriman, tidak ada paksaan. Budak tidak harus masuk Islam. Boleh dalam keadaan kafir, boleh itu hukum syari sendiri. Jadi dia bebasin hukum, atau dia jadikan sebagai kafarahnya tadi, ya. Atau diberikan kesempatan mukatabah, ya. Itu seperti itulah. Jadi ini terjadi di kancah peperangan jihad. Ada sebagian informasi yang saya temukan dari beberapa masyayikh di Saudi, kalau di Mauritania, di Afrika masih ada perbudakan ini, masih ada turun-temurun. Dan biasanya di musim haji, khusus jemaah haji dari Mauritania di wilayah Afrika, itu masih ada turun-temurun budak yang mereka kalau haji mereka bebasin di musim haji itu. Kamu bebas karena Allah, kamu bebas karena Allah. Jadi beberapa orang. Saya sempat dapat dari salah satu LSM di Saudi itu kurang lebih sekitar 10.000 rial waktu saya masih di sana mahasiswa, ya. Kalau sekarang kita sekitar 30 jutaan, itu bisa bebasin budak, bayar kafarah begitu. Saya pernah mendengar 3 sahabat yang tertawan oleh orang-orang kafir yang kemudian dipenggal, lalu setelah dipenggal kepala mereka
bisa baca Al-Quran. Apa benar itu? Pada perang apa itu? Saya nggak pernah tahu tuh. Kepala sudah dipenggal bisa baca Al-Quran? Allahu a'lam. Saya nggak pernah tahu kalau soal itu. Saya pernah mendengar juga cerita tentang sahabat Nabi mencium punggung Nabi SAW karena ia pernah dicambuk oleh Nabi. Karena Nabi menyatakan apa ia telah berbuat zalim. Ini bukan cium punggung ya, tapi perut. Itu terjadi di perang Badar. Seorang sahabat dari Ansar yang badannya agak gemuk. Saya lupa namanya sekarang, tapi kalau ikutin di materi sirah saya ada itu, saya sebutin. Orangnya itu gemuk, lalu Nabi SAW waktu ngatur pasukan dengan tongkat beliau, masuklah di saf, disuruh tata rapi. Orang ini kena agak besar badannya, Nabi SAW sempat sentuh perutnya mengatakan, masuklah ke saf. Waktu pas kesentuh tongkat itu sedikit saya di perutnya cuma untuk mundurin di saf, lalu dia bilang, ya Rasulullah, Anda sakiti saya minta kisos. Di kancah peperangan, di saf pertama pasukan jihad. Biasanya ini orang-orang yang paling bakti dengan Nabi gitu kan. Ini minta kisos. Semua sahabat bilang, ya hai fulan, ya bertakwalah kepada Allah. Ini Rasulullah. Dia bilang tidak. Rasulullah sakiti saya. Ini kesentuh kulit saya punya hak untuk kisos. Kata Nabi SAW, baiklah kisos. Dia bilang, ya Rasulullah, tadi waktu Anda sentuhkan tongkat Anda, baju saya sedikit tersingkap dan tongkat Anda menyentuh perut saya. Memang betul, begitu memang tadinya. Kesentuh tongkat itu ada bajunya yang terbuka kancingnya, rupanya kaitannya, maka kesentuh di perutnya. Dia bilang, saya juga mau ya Rasulullah. Sahabat yang lain marah, wahai fulan, ini Rasulullah dan ini di medan perang. Dia bilang, saya mau kisos. Pokoknya saya maunya kisos. Nabi SAW menyingkapkan sedikit perut beliau. Ternyata sahabat tersebut datang memeluk Nabi SAW lalu mencium perut beliau. Lalu kata Nabi SAW, kenapa kau lakukan? Dia bilang, ya Rasulullah, tadi memang betul semua yang saya lakukan. Saya tidak bohong tuh. Artinya badan saya kena segala, saya memang lakukan. Tapi saya bukan mau mengkisos Anda ya Rasulullah. Anda sudah lihat ini musuh di depan. 1000 orang pasukan perang, semua dengan kudanya, semua persiapannya. Kita bisa habis nih 300 orang. Ini peperangan pertama Anda dalam Islam dan saya bangga bisa hidup. Dan saya ingin yang terakhir tersentuh dengan kulit saya adalah kulit Anda. Karena itu saya menciumnya. Ini kisah. Kalau ini ya, ini yang saya tahu Allah alam. Kalau tadi masalah yang pertama saya tidak tahu itu. Merujuk pada surah Al-Baqarah 207, apakah tafsir dari firman Allah ini bisa mengambil dalil bahwa para pelaku teroris ISIS dan sebagainya? Maksudnya? Tentulah tidak masuk, ini lain. Maksudnya mereka yang bom-bom duri sana sini, nggak masuklah dari Al-Baqarah 27. Jauh dari 207 iya gitu. Nah, masuk ini nggak mungkin. Allah membeli dari orang-orang yang beriman. Apa yang mereka lakukan? Perhatikan sebab nuzul ayat. Kita kalau ada ayat Al-Quran punya sebab turun, namanya sebab nuzul, atau hadis punya sebab wurud, kita harus tahu apa itu, maka kita akan tahu hukum syar'i. Kalau yang tidak ada, baru kita kembali kepada pendapat para sahabat dan tabi'in bagaimana menanggapi ayat tersebut. Jadi kalau ada sebab nuzul jelas, karena ini sebab turunnya jelas. Gara-gara Suhaib tadi mensedekahkan seluruh hartanya. Orang yang melakukan sebuah seperti ini karena Allah, dia untuk meninggalkan sebuah wilayah kafir, akhirnya dia mengeluarkan seluruh hartanya, insya Allah ini sangat baik, itu sangat positif gitu. Ya, jadi ini masuk dalam ayat. Tapi kalau yang lain-lain ini, itu sama sekali tidak masuk. Teman-teman sekalian garis bawahi. Ya, ini pendapat yang saya pegangin dan ulama sudah menyampaikan di Timur Tengah masalah ini. Dan saya tetap mengatakan teman-teman, kalau Mekah tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW dan Madinah tempat meninggalnya Nabi SAW, Islam bermurah sana, di akhir juga di sana. Tidak mungkin dua kota ini sesat. Nggak mungkin sudah. Karena yang banyak hadis yang menjelaskan masalah itu. Mendekati hari kiamat pun adalah Nabi SAW mengatakan akan keluar dari Madinah, gitu kan? Anak muda yang paling terbaik pada saat itu dari sisi imannya. Juga kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, Madinah, gitu kan, pusat daripada keimanan. Dia akan keluar seperti biawak keluar dari lubangnya dan dia akan kembali lagi. Yang mau belajar Islam kembali ke Madinah. Ini sudah jelas sabda Nabi SAW, seperti itulah. Jadi kita harus tahu teman-teman sekalian, ini pusat daripada agama kita. Jangan sampai kita meninggalkan dua kota ini gitu, ya. Kalau kita lihat fatwa para ulama tentang berhubungan masalah bom bunuh diri dan segala, dari fatwa ulama di dua kota ini mustahil ada yang membolehkan, tidak ada sama sekali. Jihad berperang, silakan masuk di kancah peperangan. Jangan bom Indonesia teman-teman, kesana ke Israel tuh, gitu. Sana berangkat sana, bom sana gitu. Dan itu pun bomnya lempar bom, kita kepercik, mati syahid. Itu yang Anda lakukan. Ini bom Indonesia, bom orang Islam juga. Menganggap orang kafir kalau tidak sepaham dengan dia, dari mana ini teman-teman sekalian? Ini nggak ada. Jadi nggak bakal nyambung, apalagi mau disambung dengan Al-Baqarah 207 tadi sudah tidak sama sekali gitu.
Di akhir hayat Suhaib Ar-Rumi melewati masa fitnah besar. Bagaimana sikap beliau menghadapi fitnah tersebut? Ada di pihak manakah beliau? Sudah saya katakan, beliau melepaskan diri dan tidak dinukil secara khusus tentang apa perilaku beliau, tapi beliau dikatakan sama dengan sahabat-sahabat seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, ya memang berlepas diri. Berlepas diri itu mereka menjalankan hadis Nabi SAW yang kata Nabi, kalau fitnah nanti terjadi, artinya ribut di antara kalian tidak tahu apa jalan keluarnya, maka patahkanlah pedang-pedang kalian dan tinggallah di rumah-rumah kalian. Jangan ikut-ikutan. Hanya itu yang dinukil oleh ulama kepada kita dan masuk dalamnya Suhaib radhiyallahu anhu. Bagaimana dengan ayat Al-Quran dan riwayat hadis yang berkaitan dengan perbudakan? Karena zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan. Apakah ada fadilah yang bisa diambil untuk zaman sekarang? Tentu itu berlaku pada saatnya. Seperti misalnya haji, dia berlaku hanya di waktunya, di tempatnya, gitu kan? Jadi misalnya haji ya bulan Zulhijjah itu di waktu itu saja 8 sampai 13 Zulhijjah dengan gerakan, dengan kegiatan dan itu berlaku sama dengan perbudakan. Kalau terjadi jihad, terjadi ada orang rampasan, tawanan perang, maka itu baru terjadi perbudakan. Berlakulah semua hukumnya. Yang lain tidak ada itu. Memang tidak terjadi seperti sekarang, tidak ada gitu. Gimana pendapat Ustaz tentang kitab Hayatus Sahabah? Saya tidak tahu ini penerbitnya yang siapa yang dimaksud dan penulisnya siapa. Anda tinggal lihat insya Allah. Cara melihat buku begini. Lihat buku itu kaya dengan rujukan atau tidak. Kalau kita sekarang itu referensi, footnote, ya, tulisan kecil di bawah. Misal dia sebutkan sebuah riwayat, ditulis angka 1 kayak buku ini gitu kan. Ini riwayat di sini disebutkan di buku ini. Ada rujukan. Dan yang dinukil kepada dia ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, insya Allah itu termasuk bagus. Tapi kalau hanya sekedar kisah, cerita, seperti sebuah dongeng, seperti komik, maka ini perlu dikembalikan, harus dibahas dulu, gitu kan? Harus dibahas kepada ahli-ahlinya. Ini benar nggak? Ini benar nggak? Dan itu sedikit membuat PR ya. Kalau saya sarankan, kenapa kita bedah buku ini teman-teman? Saya pribadi belum sempat menulis kisah tentang sahabat, tapi saya menambahkan apa yang saya tahu dengan buku ini. Kenapa kita pilih buku ini dan kenapa saya minta panitia siapkan? Agar teman-teman tidak capek lagi mencari tentang referensi sahabat. Ini loh rujukannya, ini kita bedah, gitu kan? Ini di halaman sekian dibahas supaya sudah jelas. Jadi saran saya nggak usah beli yang lain kecuali memang sudah jelas tadi, ya rujukannya, referensinya dan seterusnya. Apakah seorang yang berumah tangga bisa mencapai kedudukannya seperti sahabat Nabi Muhammad SAW? Tahapan seperti apa? Tentu saja. Tentu saja. Dan nanti akan ada teman-teman sekalian insya Allah setelah membahas sahabat-sahabat laki-laki, kita akan tablik akbar sahabiat perempuan. Saya tidak akan berhenti di sini. Insya Allah dengan izin Allah, selama Allah masih kasih panjang umur, Allah masih mudahkan semuanya, kita akan bedah 4 jilid sahabat laki-laki ini. Setelah selesai jilid keempat, kita akan masuk ke kisah sahabiat. Kita juga akan bedah buku lain, kisah tentang istri-istri Nabi SAW, sahabiat-sahabiat Nabi yang lain. Itu akan kita pelajari semua kisah mereka. Dan insya Allah itu akan ada bahasanya. Tentu saja bisa. Ikuti sahabiat maka akan sama dengan kedudukan mereka insya Allah. Anda mau tanyakan bagaimana hukum bom bunuh diri di kancah peperangan, memerangi orang kafir. Sudah saya jelaskan tadi. Jadi nggak boleh. Di kancah peperangan pun tidak boleh. Dalilnya jelas, tidak pernah Nabi SAW, tidak pernah ada sahabat yang sengaja membunuh dirinya untuk bunuh orang lain. Mereka berhadapan iya, sampai detik terakhir. Mati ya sudah, mati syahid. Nah, seperti itulah. Kalau mereka mati karena luka, gitu kan? Seperti Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, itu kena anak panah dan luka. Akhirnya setelah selesai peperangan berapa hari baru mati, gitu kan? Tapi ini tetap Nabi SAW hitung mati syahid karena dia mati kena luka di kancah peperangannya. Penyebabnya itu. Maka seperti itu pemahamannya. Ini kalau masalah apakah tawanan perang dijadikan budak juga? Jawabannya sudah iya, jelas. Mengapa pemilik budak wanita boleh memperlakukan budaknya seperti seorang istri? Itu hukmullah. Allah mengatakan dalam Al-Quran seperti itu, ya. Allah mengatakan tentang masalah zina, illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum, ya, yang artinya mereka tidak boleh meletakkan kemaluan mereka kecuali pada istri-istri mereka atau yang diberebut dengan tangan kanan mereka. Budak wanita memang hukum syar'inya begitu. Dalam Islam Nabi SAW punya Maimunah dan Maria. Dua-dua ini bukan istri Nabi, ini budak sahaya. Islam boleh dia menggauli hamba sahayanya. Hukum Allah begitu. Jadi tidak bisa kita bahas lebih jauh apa hikmahnya, kenapa, itu sudah hukum Allah begitu. Anda boleh baca kepada
rujukan-rujukan tentang masalah ayat-ayat. Di antaranya surah kalau tidak salah di awal 7 ayat pertama surah Al-Mu'min ya. Itu membahas itu qad aflahal mu'minun dan seterusnya sampai akhir ada dikatakan situ walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang telah beruntung orang yang beriman, disebutkan tentang orang khusyuk dan seterusnya, dikatakan sampai salah satunya yang mereka menjaga kemaluan mereka kecuali pada istri-istri mereka atau yang mereka dapatkan dari tangan kanan mereka dengan peperangan. Jadi budak hamba sahaya memang boleh digaulin gitu kan. Sebagian ulama mereka boleh nikahi, mereka juga boleh tidak nikahi. Hukum syar'i seperti itu, hukumullah gitu. Makanya beberapa sahabat memiliki ya banyak hamba sahaya dan banyak, ada juga istri-istri dibatasi 4. Kalau hamba saya tidak ada batasnya. Hukumullah seperti itu. Tapi kalau terjadi pergaulan dan si perempuan itu hamil, maka anaknya yang lahir menjadi orang yang bebas, bukan lagi budak. Bukan lagi budak. Ini bisa kembali, ini tentu ada bahasan panjang ya, bisa lebih banyak membaca seperti buku yang sedang saya bahas di YouTube, ada Minhajul Muslim. Kalau bisa beli bukunya Terbutan Darul Haq, kemudian baca khusus bab raqabah, bab keterbudakan, nanti lebih jelas itu tentang hukum-hukum syariat dan dalil-dalilnya. Ustaz mau bertanya tentang hukum perbudakan dalam syariat Islam. Sudah menghapus perbudakan, tapi kenapa ayat-ayat tentang budak seperti menjadikan wanita kafir dan rampasan perang boleh dijadikan budak dan boleh digauli? Sudah saya jelaskan tadi ini. Ya, berputar-putar di sini semua pertanyaannya nih. Ini Allah orang laki-laki atau perempuan? Kalau perempuan karena sulit menerima hukumnya, kalau laki-laki mau buru-buru, gitu kan? Begitulah manusia. Jadilah orang beriman yang patuh. Allah bilang A ya A, gitu kan. Babi nggak boleh makan, ya nggak boleh makan. Ada hikmahnya, nggak ada hikmah nggak apa-apa. Tetap aja patuhi. Sudah begitu hukumullah. Jalani sebentar sampai mati masuk surga tuh, gitu kan. Jangan bangkang. Kalau belum bisa menerima, pelajari ilmu yang menghilangkan was-was, ilmu yang melahirkan keyakinan, gitu. Apakah ada dalil kalau umat Islam harus mengikuti salah satu dari 4 imam? Contoh Indonesia mengikuti Imam Syafi'i. Tidak ada, tidak harus itu. Tapi 4 imam ini sudah disepakati oleh ulama kalau madhab mereka boleh dipegangi. Madhab mereka boleh dipegangin. Ya. Dan mereka ini kembali kepada dalil. Ini juga sudah saya bahas di Minhajul Muslim di YouTube, bisa dilihat, atau di web di www.khalidbasalamah.com itu ada Minhajul Muslim diketik dan bahasan pasal sebelum pasal adab, akhir bab akidah ada kedudukan para ulama ya, bagaimana bermuamalah dengan para ulama. Itu sudah saya jelaskan panjang lebar tentang masalah hukum-hukum seperti ini. Jadi situ dijelaskan, maaf sebentar ya, itu dijelaskan tentang bagaimana harusnya kita bermuamalah dengan para ulama. Dan 4 orang ini, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, semuanya adalah orang-orang yang sudah dipegangi seluruh dunia, disepakati oleh muslimin, mereka bisa jadi rujukan. Masalah ada orang berpegang pada sebuah madhab itu boleh-boleh saja, bukan tidak boleh. Tapi kebijaksanaan yang kebijakan yang baik adalah, bijaksananya seseorang adalah kalau dia kembali kepada dalil. Dia kembali kepada dalil. Jadi misal gini, ada pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Malik, mereka dipertemukan pendapatnya dalam satu hukum, lalu kita temukan ternyata ada di antara mereka yang sudah kita bisa baca sekarang karena buku-buku sudah banyak. Kalau zaman dulu mereka masih berpisah-pisah, gitu kan? Imam Ahmad di Irak, Imam Malik di Madinah, Abu Hanifah juga di Irak, tapi Abu Hanifah sudah meninggal jauh, meninggal tahun 150 Hijriah, tahun lahirnya Imam Syafi'i. Imam Malik tahun 179, Imam Syafi'i meninggal 204, kalau tidak salah Imam Ahmad 240 sekian. Ini masa-masa kejayaan mereka, tapi ini pisah tempat semua. Dan pada zaman itu ilmu satu sama yang lain yang mereka kuasai tidak semuanya sampai ke yang lainnya. Makanya Imam Malik rahimahullah pernah bertemu dengan Imam Abu Hanifah dan selalu berselisih pendapat nih, karena Imam Malik tinggal di Madinah. Imam Malik rahimahullah banyak interaksi dengan tabi'in yang belajar dari sahabat langsung, gitu kan. Maka Imam Malik sampai menulis dalam buku beliau, sampai kalau ada sebuah hukum yang belum jelas, maka perbuatan ahli Madinah bisa menjadi hujjah. Seperti misalnya waktu diperselisihkan masalah sa' itu takaran ukuran untuk zakat gandum dan segala. Jadi sa' ini yang mana nih dipegangi? Islam sudah nyebar sampai ke Irak, sampai ke Persia. Di sana juga ada sa', di Madinah juga ada sa', ada takaran. Maka kata Imam Malik, sa'nya ahli Madinah jadi pegangannya. Karena ini yang diturun-temurun dari zaman Nabi SAW. Ini kan contoh saja ya. Imam Abu Hanifah waktu itu tinggal di Irak, dan zaman itu beliau banyak sekali orang yang mendustakan hadis,
ya mereka buat hadis-hadis palsu. Maka Imam Abu Hanifah sortir benar-benar tuh, nggak sembarangan. Jadi agak beda dengan mazhab Imam Malik. Imam Malik kayaknya kayak kesannya toleransinya banyak, gitu kan. Imam Abu Hanifah kayaknya super ketat, gitu kan. Seperti itu. Dan kebanyakan menggunakan akal yang dijabarkan dari dalil yang sudah ada. Karena di zaman itu banyak pendusta hadis. Pernah satu kali Imam Malik bertemu dengan Abu Hanifah dan murid Imam Malik berkata di Mekah, lagi haji nih, wahai Imam, tuh Abu Hanifah lagi ada di sana tuh, yang selama ini berselisih pendapat dengan anda. Imam Malik penasaran, ketemu. Lalu ketemu, kata Imam Malik, saya mau bertemu sendiri, murid-muridnya nggak ada yang ikut. Lalu Imam Malik berbicara panjang lebar dengan Abu Hanifah, gitu kan, masalah perselisihan dalil di antara mereka. Setelah selesai berapa waktu gitu, lalu Imam Malik berdiri ketemu sama murid-muridnya. Murid-murid tanya, bagaimana pendapat anda wahai Imam? Apa kata Imam Malik rahimahullah? Imam Malik mengatakan, saya telah dipertemukan oleh Allah dengan seorang laki-laki yang kalau dia mau buat tembok ini bisa berbicara, maka berbicara menyampaikan hujjah, karena hujjahnya sangat kuat gitu. Ini bukan orang sembarangan. Maka dari statement seperti ini, dan juga keempat imam termasuk Syafi'i dan Imam Ahmad, semua mengatakan apapun ya dari pendapatku yang bertolak belakang dengan hadis Nabi SAW, maka ambil hadis Nabi dan buanglah ya ke belakang punggung kalian pendapatku. Jadi jelas kita disuruh ikuti pendapat Nabi SAW. Bijaksananya seorang penuntut ilmu kalau dia mengambil ya dari empat pendapat ini mana yang lebih sesuai dalilnya dan kuat. Apalagi sekarang kita sudah bisa menukil semua dalil mereka, gitu kan. Saya ingat waktu saya masih kuliah di Madinah, kita belajar masalah fikih, subhanallah terinci sekali tuh. Hukum jual anjing misalnya, Imam Malik bilang apa? Ini pendapat dalilnya, ini pendapat ini dalilnya. Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i mengatakan apa? Lalu kita bisa dengan bijaksana melihat, oh ternyata dari empat ini dalil yang paling kuat ini rupanya, kan gitu. Seperti itulah. Maka itu kebijaksanaan yang kita bisa ambil. Jadi dengan begini juga kita bukan berarti tidak berpegang pada satu madhab, atau kita bisa mengatakan saya Syafi'iyah, tapi bukan berarti semua Syafi'i walaupun ada yang salah kita katakan jalani, tidak. Tapi kita terbuka untuk menerima pendapat yang lebih kuat, terutama hadis Nabi SAW. Bagaimana sikap kita menghadapi perbedaan ini sudah saya jelaskan tadi antara ulama. Di masjid tempat kami, Ustadz, membahas kajian dengan buku yang disusun oleh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Siapa beliau? Allahu a'lam, saya nggak tahu. Dan saya minta tolong kalau di pengajian saya khusus ya, saya minta teman-teman kalau di pengajian lain silakan, di pengajian saya tolong jangan tanya nama orang. Saya minta tolong, terutama kalau cari sahabat, tabi'in yang kita mau tahu tentang fadilahnya lain. Tapi kalau antum tanya kelompok ini apa, bagaimana mereka, si fulan ini bagaimana, itu mustahil, saya nggak akan jawab. Karena ini subhanallah banyak orang salah paham. Kadang-kadang saya jelaskan begini tentang sesuatu, kemudian orang bilang, oh suatu hal itu dukung tuh. Terus sebenarnya bukan masalah dukung ini, saya cuma menjelaskan, lagi ditanya saya jelasin mana yang benar, mana yang salah. Bijaksana kan dalam masalah seperti itu. Ini enggak, oh berarti ini mendukung nih, oh ini berarti begini, ini berarti begini. Jadi kita dianggap seperti aliran itu juga. Padahal sebenarnya bukan itu teman-teman sekalian. Jadi salah faham gitu kan. Jadi lebih baik jangan tanya kepada saya nama individu, dan saya sarankan teman-teman sibuk nanyakan halal haram, itu aja. Salah orang-orang ini jangan gitu. Kalau buku ini memang kebetulan saya tidak tahu, dan saya juga tidak bisa bahas tentang individu ya. Saya tidak membiasakan diri untuk itu karena tidak ada kapasitas saya. Kalau saya benar mungkin bisa dapat pahala, tapi kalau saya salah berbahaya, saya siapin musuh hari kiamat, gitu kan. Ini nggak mungkin saya lakukan. Apakah boleh akikah pada saat dewasa? Karena pada masa kecil saya belum diakikah karena orang tua saya awam. Apa hukumnya? Saya pernah dengar ceramah bahwa jika masih hidup tergadaikan. Ini khilaf di antara ulama. Pendapat ulama yang paling kuat sebenarnya mengatakan akikah gugur hukumnya kalau sudah lewat waktunya, gitu kan? Sudah lewat waktunya. Baik itu karena kejahilan, karena tidak tahu, gitu kan? Atau memang ketidakmampuan. Ini pendapat yang paling kuat. Misal gini, antum sudah lewat hari ke-7 memang tidak mampu. Memang miskin, tidak ada apa-apa, nggak bisa. Kedepannya pun ini kayaknya tidak ada uang nih, nggak bisa. Allahu alam kapan saya punya duit. Maka ini pendapat pertama mengatakan sudah tidak ada lagi, gugur. Kecuali kalau antum misalnya punya gaji nih, antum pasti akan dapat, pasti, cuma sekarang lagi tidak ada. Atau orang tua lagi sakit, tiba-tiba kita harus bayar rumah sakitnya dan kita bisa. Nah ini pendapat masih dikecualikan. Dari pendapat pertama mengatakan kalau ada udzur-udzur syar'i begini dia masih boleh akikahkan. Pendapat kedua mengatakan terbuka. Kalau orang memang bukan sengaja meninggalkan akikah, ada orang tidak mau akikah, sudah tidak mau keluarin.
Ini lain, ini sudah mutlak, disepakati oleh semua, tidak ada lagi akikah buat dia. Karena dia pungkirin dari awal lewat waktu dengan sengaja. Seperti orang yang lewatin waktu sholat secara sengaja gitu. Tapi kalau dia tidak tahu, memang dia belum mampu, maka ini pendapat kedua mengatakan boleh. Saya terakhir juga duduk di salah satu majelis di Masjid Nabawi, tapi saya tidak sempat tahu siapa syekh itu, karena hanya kebetulan pas umrah. Kemudian ada yang tanya tentang masalah akikah ini. Dan beliau membaca dari sebuah kitab yang beliau pakai dan sempat mengatakan akikah itu ya yang pendapat kedua yang dia pegangin, kalau boleh saya dilakukan kapan punya kemampuan, karena ada hadis Nabi SAW di riwayat Bukhari yang berbunyi jiwa itu tergantung dengan atau tergade dengan akikahnya. Pak Ustaz, bagaimana kita menyikapi gerakan Syiah yang selalu mencaci para sahabat dan Rasulullah SAW dan sampai saat ini masih tersorot ya? Tentu saja kita perangin ya, diperangin sini dalam arti kata perangin dengan ilmu, Pada saat mereka menyampaikan argumen yang salah, seminar tentang mencicah sahabat, kita membuat seminar yang mendukung sahabat, gitu kan? Pada saat mereka mengangkat pedang untuk memerangi orang yang mendukung sahabat, ya kita perangi mereka dengan pedang. Itu maksudnya dengan ilmu, pada tempatnya, hakim, bijaksana. Bukan berarti semua orang Syiah kita perangi dengan pedang, tidak. Didakwahin. Kalau mereka sampaikan pemahaman yang salah, kita luruskan pemahaman yang salah. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah punya pendapat yang bagus sekali masalah ini. Beliau mengatakan waktu ditanya, wahai imam, wahai syekh, bagaimana pendapat anda tentang Syiah yang sekarang sudah menyebar, sudah mulai banyak sekolah-sekolahnya, mereka buat seminar, mereka berinfak dengan uang-uangnya untuk mengembangkan pemahaman yang mencaci maki dan mengkafirkan sahabat. Kata Syekh rahimahullah, beliau bilang, kalau mereka buat 1 nadwa seminar, kalian buat 2 nadwa. Kalau mereka bersedekah 1.000 rial, kalian bersedekah 2.000 rial. Kalau mereka menyebarkan 1 informasi, kalian sebarkan 1 atau 3 informasi. Jadi saya ingin mereka di lapangan, nanti Allah akan tunjukkan kebenaran. Pada saat mereka angkat senjata memerangi ahli sunnah, maka ahli sunnah mengangkat senjata memerangi mereka. Seperti itulah, gitu kan? Jadi kita bijaksana dalam menghadapi semua itu. Bagaimana hukumnya secara syariat inseminasi buatan untuk tujuan memilih jenis kelamin laki anak? Saya belum tahu ini seperti apa nih. Saya tidak mengerti bagaimana. Tapi ada hadis Nabi SAW yang memberikan kita cara untuk mendapatkan anak laki-laki atau anak perempuan. Hadisnya hadis sahih, gitu kan? Kalau tidak salah di buku kita nanti ada bahasannya sebenarnya. Kata Nabi SAW, kalau sperma laki-laki mendahului sel telur perempuan, dalam arti kata klimaksnya, si laki-laki lebih dulu dari perempuan, gitu kan, sperma sudah masuk di rahim, barulah cairan klimaksnya wanita keluar, maka berarti anaknya perempuan. Kalau sebaliknya, si perempuan yang lebih dulu klimaks dari laki-laki, anaknya laki-laki, ya. Dan ini sudah umum, dan itu yang sudah dibahas oleh para ulama. Dan memang jadi makanya pada saat orang mau mengatur keturunan, misalnya dia mau anak laki-laki, dan memang kita kan kalau mau tentukan bulannya, tanggalnya kan sebenarnya bisa. Misal masa suburnya tanggal berapa, memang niatnya di bulan Maret nanti saya mau hamil misalnya. Dari bulan Desember sudah dirancang, memang pada bulan itu saya suburnya pada tanggal sekian. Nah pada saat itu memang didukung dengan makanan-makanan sehat. Yang umumnya sih kalau masa kesuburan itu adalah madu sama kurma, gitu kan. Ini yang selalu tersebutkan di dalam hadis banyak, masalah kurma sama madu. Ini dikonsumsi, ya, termasuk misalnya perempuan yang sulit melahirkan, biasanya kalau dikonsumsikan prutap, kurma yang lembut, itu biasanya pembukaannya sangat cepat, ya. Ini memang didukung dengan ini. Nah, nanti di hari H, hari klimaks, memang kalau mau anak laki-laki disengaja memang si perempuan klimaks duluan. Memang sudah diatur pada saat itu, mereka sudah bicara sebelumnya. Ini akan seperti ini. Jadi si laki-laki bisa mengontrol dirinya untuk tidak klimaks duluan. Ya, itu. Memang sudah begitu, harus dia bantu istrinya segala sampai titik dekat klimaks, kemudian mereka berhubungan badan, istrinya lebih dulu, baru suaminya. Ada riwayat lain yang menjelaskan, kalau selesai berhubungan, itu balik ke sisi kanan. Kalau mau hamil, tapi ini ya, kalau mau hamil, setelah berhubungan, balik ke sisi kanan. Si perempuannya, seperti orang kalau mau tidur sisi kanan. Ya. Loh, tapi itu hadisnya begitu. Dalam arti kata memang, itu menyebabkan kehamilan di masa subur, lebih mempermudah. Allahu alam apa maksudnya, secara ilmiah apakah ada penelitian, saya bicara teori syar'inya. Nah ini yang ada dalam agama kita.
Dan ada salah satu keluarga saya, paman saya praktekin, memang dia praktekin, dia ingin punya anak selang-seling, laki-laki, perempuan, laki, itu dan berhasil, punya anak, 6 anak, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki. Dia jalankan hadis Nabi. Jadi memang dia coba, ternyata berhasil, memang betul. Jadi pada saat laki-laki, laki-laki, perempuan, ya perempuan. Ustaz, saya pernah membaca adab-adab dalam sebuah pernikahan. Salah satu poinnya diharamkan cincin emas dan yang sepertinya bagi kaum wanita, termasuk gelang dan kalung emas, mengacu ke hadis dari Aisyah yang diriwayatkan dari Al-Qasim bin As-Saraguti. Mohon penjelasannya Ustaz, karena yang saya tahu wanita boleh memakai emas. Ini yang setahu saya juga sama. Hadis-hadis Nabi SAW yang lain yang sahih menjelaskan wanita menggunakan emas. Jadi kebanyakan riwayat yang menceritakan tentang emas itu tidak dipakai oleh wanita, bukan tidak dipakai ya. Seperti kasus pernah ada wanita menggunakan emas di tangannya. Lalu Nabi SAW tanya gitu kan. Sebenarnya pertanyaan Nabi ini, apa kau sudah zakatkan emasmu itu? Dia mengatakan belum. Kata Nabi SAW, berarti kau menggunakan bagian api neraka di tanganmu. Maka dibukalah sama dia cincinnya. Gitu kan. Ada riwayat-riwayat yang serupa dengan ini karena ada penyebab, indikasi sebab, gitu kan? Kalau kita kembali kepada dalil Al-Quran misalnya, Al-Quran dalam surah Nisa Allah mengatakan, "A'udzu minasyaitonir rajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i." Ya. Di sini Allah SWT mengatakan dihiasi bagi laki-laki menyukai perempuan, perempuan suka perempuan, perempuan suka laki-laki, dan juga ada suka dengan perhiasan, gitu kan? Minaz zahabi wal fiddah, dari emas dan perak Allah sebutkan. Memang itu disukai. Allah jadikan itu sebagai perhiasan. Dan ada hadis yang lain Nabi SAW mengangkat emas dan sutra, emas tangan kanan, sutra tangan kiri, lalu berkata, dua benda ini haram bagi laki-laki umatku. Kata para ulama berarti halal bagi perempuan. Riwayat Bukhari yang lain juga menjelaskan Nabi SAW pernah memotivasi para sahabat untuk menyumbang jihad sampai mereka mencabut gelang-gelang dan kalung mereka yang dikumpulkan menjadi sumbangan. Tapi di sini hadis menjelaskan waktu dimotivasi menyumbang, mereka menyumbang. Kan itu. Dan terlalu banyak dalil berhubungan dengan masalah ini. Allahu a'lam. Yang saya simpulkan adalah dalam buku fikih selama ini saya pelajari, tidak diharamkan perhiasan emas bagi perempuan. Itu halal, bagi laki-laki hukumnya haram. Dan larangan-larangan Nabi SAW yang ada itu umumnya karena ada indikasi penyebab tentang masalah tidak menjalankan zakat atau ada motivasi untuk menyumbang, gitu kan, seperti itulah. Ustaz, apabila menikah 2 kali, yang pertama suami meninggal dunia, apakah jodoh yang dari Allah yang dituliskan sebelum lahir, dan siapakah yang akan menemani di akhirat nanti? Nikah itu takdir ikhtiar, Bu, ikhtiarnya ibu. Sekarang suami meninggal, ibu mau nikah atau tidak nikah kan haknya ibu ya. Kan ibu sendiri yang tentukan. Nikah itu, menikah sama dengan milih makanan. Saya mau makan yang pedas, mau makan yang gurih, bebas, gitu kan. Saya mau pakai baju merah atau baju hitam, khiyar, itu namanya ikhtiar, takdir ikhtiar. Nikah juga sama. A, B, C yang kita mau nikah sama dia. Lalu kita pilih si B, kan pilihan kita. Dia masuk dalam globalnya ketentuan Allah, takdir tapi ikhtiar. Artinya Allah catat di Lauhil Mahfud, Allah tahu si fulan akan lakukan itu. Bapak Ibu ini keluar sekarang pakai baju kita masing-masing dengan warnanya. Yang pilih tadi siapa? Kita sendiri kan? Allah sudah catat di Lauhil Mahfud, pada hari ini si fulan ini dan si fulana dia akan pilih baju warna ini. Dengan keluasan ilmunya Allah, Allah tahu dia apa yang kita lakukan sampai kita mati. Itu namanya takdir ikhtiar. Ini memang masuk dalamnya adalah jodoh. Dari ibu boleh nikah, boleh enggak kan? Orang masih bujang atau masih gadis saja bisa nikah, bisa enggak. Haknya dia. Karena pernikahan hukumnya bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi haram, bisa jadi mubah, bisa jadi makruh. Masuk dalam semua bab. Dia akan wajib kalau seseorang takut berzina, wajib dia nikah. Enggak boleh enggak. Takut berzina haram, maka wajib dia nikah. Yang kedua, dia bisa menjadi hukum sunnah kalau dia hanya sekedar mau menjalankan sunnah Nabi. Yang ketiga, ini dari sunnah muakkad. Yang ketiga jadi haram. Nikah haram adalah nikah dengan mahram, ya. Nikah jadi haram itu. Dengan anak sendiri, dengan saudara, dengan saudari, termasuk dalamnya adalah pasangan orang tua. Ya. Misal ada bapak ibu di sini, ikhwan di sini laki-laki, misalnya ayahnya poligami. Ini ayahnya menikah dengan istri yang kedua lebih muda daripada dia, daripada si anak nih. Tetap itu adalah mahram abadinya dia.
karena sudah digauli oleh orang tuanya. Semua yang sudah menikah sama orang tua kita mahram abadi, nggak boleh lagi. Ini haram, pernikahan haram berarti. Termasuk pernikahan haram adalah nikah setelah tolak bayin, nikah setelah cerai yang ketiga. Laki-laki mengatakan saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu sampai 3 kali. Kalau 2 kali masih tolak raj'i namanya, boleh kembali. Tapi kalau sudah 3 kali dia bilang saya ceraikan kamu, maka tolak bayin. Ini haram kumpul, nggak boleh nikah lagi. Kecuali si perempuan sudah nikah sama laki-laki lain, nikahnya normal, cerai lagi, cerainya pun normal bukan direkayasa, baru terbuka variabel kembali kepada suami pertama. Tapi jadi haram nikahnya kalau sudah cerai yang ketiga kali. Kan itu. Termasuk haram adalah nikah setelah li'an. Tahu li'an? Hukum li'an. Li'an itu saling melaknat. Kalau suami istri saling menuduh pasangannya selingkuh. Ya. Di zaman Nabi SAW pernah ada sahabat datang mengatakan, ya Rasulullah, istri saya selingkuh. Panggil istrinya, suamimu tuduh begini. Tidak, saya nggak selingkuh. Nabi ingatin, hati-hati, Allah lebih tahu. Ini diingatin, tidak mau tahu. Suami tetap bilang selingkuh ya Rasulullah, saya tahu. Istri bilang tidak. Baik, kata Nabi, siap sumpah? Siap sumpah. Dalam Islam ada namanya sumpah li'an, tapi nggak ada sumpah pocong. Karena kita Indonesia kan sumpah pocong, pakaiin kain kafan, baca yasin, itu nggak benar. Yang ada adalah sumpah li'an. Nah, si suami yang menuduh ini mengatakan, demi Allah dia selingkuh. Dia tuduh istrinya, sumpah atas nama Allah 4 kali, demi Allah dia selingkuh, demi Allah dia selingkuh, sampai 4 kali. Yang kelima dia mengatakan, demi Allah, ya Allahnya akan melaknat dia kalau dia dusta. Kemudian si istri supaya lepas, kan suami sudah tuduh nih, hukumnya syari dia dirajam semestinya kan. Nah, si istri untuk bebas dari rajam dia harus bilang, demi Allah dia dusta suamiku, demi Allah dia 4 kali. Yang kelima dia mengatakan murka Allah datang kepadanya kalau suaminya yang benar. Nah, setelah itu ada cerai abadi. Ini kalau setelah li'an, cerai abadi, walaupun itu baru pertama kali, nggak dihitung tolak 1 gitu loh. Ini namanya hukum li'an. Nah, ini hukumnya haram, pernikahan yang haram. Ada pernikahan yang makruh. Pernikahan makruh itu adalah pernikahan yang dipaksa. Misal orang tuanya paksa, atau dia terpaksa nikah. Ini semua adalah nikah yang makruh. Ada nikah yang mubah. Mubah adalah orang kalau seperti masuk dalam halnya masalah melakukan poligami misalnya, mubah saja. Sesuatu yang dibolehkan dalam agama, gitu kan. Seperti itulah memahaminya. Jadi di sini yang dimaksud adalah ibu kalau misalnya menikah lagi, itu adalah pilihan ibu, takdir ikhtiarnya. Dan itu ibu boleh menikah, bukan tidak boleh, ya. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang akan menemani di akhirat? Suami yang terakhir. Jadi kalau ibu mau tetap sama suami yang pertama, ya jangan nikah. Memang begitu. Makanya dalam sebuah penyebutan kata Nabi SAW ada 4 wanita penghuni surga. Yang keempatnya itu adalah salah satunya adalah wanita yang meninggal suaminya lalu punya keturunan, dia menahan diri menikah lagi karena takut anaknya terbengkalai. Itu dijamin surga baginya. Tapi dia bukan tidak boleh, dia boleh menikah. Cuman ulama mengatakan jadi makruh hukumnya kalau anaknya masih kecil, masih masa menyusui misalnya. Kan tidak mungkin dia mau layani suami, berikut juga anaknya mau disusuin. Apalagi ini laki-laki ini bukan anaknya, dia mungkin tidak bisa sabar. Sedangkan suami, ayahnya saja kadang-kadang masih rewel. Apalagi kalau laki-laki lain kan gitu. Jadi seperti itu Allah alam. Jadi bersama dengan suami yang terakhir. Tapi juga sebagai penutup Bapak Ibu sekalian dari pertanyaan ini, kalaupun ibu merasa memang harus menikah, jangan merasa bersalah ya. Menikah itu bukan aib dalam Islam. Bahkan saya selalu sarankan, jangan ada janda, jangan ada duda, gitu kan. Harus menikah. Nah, kecuali memang darurat kayak tadi, ada anak-anak kecil. Karena memang memiliki suami bagi wanita pintu surga, kan gitu. Memiliki istri bagi laki-laki pintu surga. Banyak sekali amal yang bisa dikerjain yang tidak bisa dikerjain selain menikah, gitu kan. Istri cuma layani suaminya, cuma buatin minum, buatin makan, layani di ranjang, azan sholat, mati masuk surga, gitu. Karena gitu ringan sekali. Laki-laki banting tulang cari nafkah, dia cari nafkah ikhlas untuk istrinya, anaknya, maka sama dengan mujahid di jalan Allah, pahalanya besar. Lalu kenapa tidak membangun rumah tangga? Mestinya kegagalan masa lalu tidak harus ditarik ke sekarang. Kita ambil pelajaran, oh ternyata yang dulu tidak soleh atau tidak solehah, sekarang saya harus cari yang begini. Nabi SAW adalah suami ketiganya Khadijah. Khadijah menikah 2 kali sebelum beliau dan meninggal dua-dua suaminya. Maka Nabi SAW bilang itu bukan aib dalam Islam, bukan aib. Yang aib itu kalau memang dipermainkan ya.
Ada perempuan begitu subhanallah, nikah cerai, laki-laki juga begitu. Ini adalah orang yang mempermainkan, bukan niatnya ibadah. Maka Allah alam ini tentu dihindari. Kalau seperti kenapa di dalam Islam diperbolehkan menyetubui budak tanpa dinikahi terlebih dahulu? Ini sudah pernah ditanya yang lalu ya. Saya ingat betul pertanyaan yang serupa ini di bahasan kita Suhaib Ar-Rumi, teman-teman sekalian. Pertama, ini adalah hukum Allah. Belajarlah mengagungkan kalimat Allah dalam hati, teman-teman. Apa kata Allah dalam surah Al-Anfal? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang kalau disebutkan saja namanya Allah, hati mereka bergetar. Dan kalau dibaca ayat-ayatnya, hati mereka imannya dipenuhi dengan iman. Dan mereka selalu bertawakal kepada Tuhan mereka. Banyak orang yang belum memahami masalah bobot kalimat Allah Azza wa Jalla. Allah perintahkan, teman-teman. Kenapa laki-laki boleh poligami lebih dari satu orang wanita? Allah memang menurunkan hukum begitu. Kenapa sholat asar 4 rakaat, duhur 4 rakaat, dua-duanya waktu berdekatan? Kenapa? Kalau orang suka protes, kenapa kita nggak jadikan saja jam 2, Allahnya satu kali aja 4 rakaat, kenapa harus dua-dua? Loh, Allah maunya begitu. Itu dulu yang pertama. Allah mengatakan dalam Al-Quran memuji sifat para sahabat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak bagi laki-laki mukmin dan perempuan mukminah yang kalau Allah dan Rasulnya sudah menentukan sebuah hukum, mereka masih punya pilihan lain. Atau tanya, kenapa ya, kenapa ya, kenapa ya? Ini sampai kapan mau tanya kenapa ya? Ini harus difahamin dulu nih. Orang mukmin adalah orang yang menerima hukum Allah. Dia suka atau tidak suka dulu. Kalau dia terima, Allah akan lapangkan dadanya untuk bisa mengamalkan. Itu berhubungan yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, budak wanita sebelum Islam selalu tadi seperti saya katakan, umumnya sejarah, semua sejarah saya baca riwayatnya itu luar biasa. Semua wanita cuma tahu digauli, dibunuh, digauli, dibunuh, selalu. Dalam sejarah peperangan dunia tidak pernah wanita itu kemudian dihormati. Islam datang menetralkan wanita yang didapatkan dalam peperangan ini menjadi budak wanita. Hukumnya sama, dibebasin lebih mulia, dinikahi boleh. Tetapi karena mereka budak, hukumnya Allah SWT tinggalkan, memang boleh digaulin. Allah sebutkan dalam Al-Quran itu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Mereka orang-orang beriman adalah yang selalu menjaga kesucian, kehormatan, kemaluan mereka kecuali pada istri-istri mereka atau memang yang didapatkan dengan tangan kanan mereka. Allah halalkan, gitu kan? Memang sudah begitu. Disebutkan oleh beberapa ulama, apa hikmahnya sih sebenarnya? Pertama, karena dia budak, gitu kan? Bisa diperjualbelikan, maka dengan terhalalkannya cara seperti ini dalam syariat, maka si tuan akan memberikan hak si budak tadi. Memberikan pakaian, memberikan naungan, gitu kan? Menyiapkan tempat tinggal, karena disuruh oleh Nabi SAW tadi, budak harus dilakukan seperti itu. Yang kedua, salah satu cara pembebasan budak, saya tadi belum sempat jelaskan poin ini. Salah satunya adalah kalau budak wanita digaulin oleh tuannya, dan ini memang tanpa pernikahan, hukum syar'i begitu. Dan kalau dia hamil, dia punya anak, maka dijelaskan dalam buku fikih namanya Ummul Walad. Kalau teman-teman baca buku fikih, judulnya Ummul Walad, gitu kan? Ummul Walad ini maksudnya adalah si budak tadi hamil dari suami, dari tuannya. Seperti kasus Maria radhiyallahu anha hamil dari Nabi SAW, sementara Maria bukan istri, hamba sahaya. Lahir Ibrahim, anak Nabi SAW. Dan dalam hadis kata Nabi SAW, Ummul Walad, budak yang akhirnya hamil dari tuannya, akan menjadi bebas dari keterbudakannya setelah tuannya meninggal dunia. Dan hukumnya adalah hukum anak. Anaknya adalah anak, sah. Seperti anak dari istrinya, gitu kan? Itu hukum dari syariat kita. Sudah begitu hukumnya. Bolehkah zakat yang 2,5% dibagikan kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu? Bagaimana cara pembagiannya? Boleh saja. Tentu saja boleh pada orang yang tidak mampu. Yang tidak boleh terima zakat jalur langsung ke atas dan jalur langsung ke bawah.
Ayah, ibu, kakek, nenek ini semua nggak boleh terima zakat. Anak, cucu, cicit nggak boleh terima zakat. Kesamping boleh, paman, ponakan, sepupu semua boleh, nggak ada masalah. Benarkah kalau kita mempunyai Al-Quran lebih dari satu maka wajib dibaca seluruh Al-Quran yang kita punya secara bergantian? Enggak juga, enggak harus gitu kan. Tapi kalau misal ada orang yang membagikan Quran, kita membagi pahala buat masing-masing itu juga bagus ya, enggak ada masalah. Karena intinya membaca. Saya lagi coba menghafal Al-Quran sedikit-sedikit ya, mau saya tanyakan bagaimana cara agar saya bisa cepat menghafal Al-Quran? Apakah harus pakai target? Apa saya harus melepas handphone agar fokus? Mohon jawabannya Ustaz. Tidak, yang penting ada gurunya, jangan sendiri. Akhi dan ukhti, kalau mau hafal Al-Quran jangan sendiri, harus ada temannya. Paling bagus kalau guru ngaji, memang dia guru Al-Quran. Kalau ada seorang hafid Quran temannya minta waktu, tolong saya mau ikut hafalan store. Kalau secara sederhana sebenarnya ikhwah dan akhwat sekalian, coba lowongkan satu hari 10 ayat. Begini sederhana matematikanya. Al-Quran itu satu Quran 30 juz itu ada 6.666 ayat, gitu kan? Kalau antum baca sehari, kalau antum hafal sehari 10 ayat, 10 ayat saja antum hafal sehari, berarti sebulan kalau 30 hari, berapa ayat yang antum hafal? Hah? Lulus nggak ini nih, matematika nih? Satu hari 10 ayat kali 30, satu bulan berarti antum punya 300 ayat. Diulangi setiap sholat ya, setiap sholat, sholat sunnah, sholat wajib dibaca. Baik, kalau satu tahun ada 12 bulan, berarti kalau satu bulan 300 ayat kali 12, 3.600 ayat, antum sudah hafal 15 juz. 2 tahun hafal 30 juz. Salah satu hari 10 ayat. Itu tolong ukur, antum tinggal tambah atau kurangin. Oh saya cuma bisa 5 ayat Ustaz. Oke, berarti 4 tahun masa hafalannya. 1 ayat sehari ya berarti 6-7 tahun baru hafal. Tapi bisa, asal mau. Intinya mulai dulu. Masalahnya kita belum mulai. Pepatah bahasa Arab, jarrib ta'rif, coba kau akan tahu. Ini harus begitu. Ini tidak mendaftar di satu kampus, saya mau jadi mahasiswa sini tapi nggak daftar, nggak bisa. Saya mau kerja di sini tapi nggak pernah melamar, gimana? Saya mau nikah sama fulan tapi nggak melamar, akhirnya dilamar sama orang lain. Apakah mati syahid yang bukan dalam peperangan zaman Rasulullah SAW juga bisa membawa 70 keluarganya ke surga? Kalau khusus 70 orang yang selamat, itu hanya orang mati syahid di medan perang. Itu yang saya tahu rincian para ulama. Kalau yang mati syahid lain itu belum disebutkan. Tapi fadilah-fadilah seperti misalnya selamat dari fitnah kubur, gitu kan? Ringan hisabnya hari kiamat, lewat dari hisab hari kiamat, itu semua didapatkan. Istri Rasulullah SAW bernama Zainab, ada 2 yang dinikahkan Allah langsung. Zainab yang mana? Zainab binti Jahash namanya, istrinya, mantan istrinya Zaid bin Haritha. Kalau membantu orang tua terlilit utang dan kita terus membantu sampai lunas dan ternyata utang lagi, padahal kita sendiri pun belum cukup untuk kebutuhan sendiri, karena orang tua jadi saya ikhlas membantunya, hutang tersebut karena ayah saya malas bekerja, bagaimana Ustaz? Kita kalau sudah melunasi yang pertama dan beliau coba penuhi kebutuhannya, kalau memang itu menjadi sebuah penyakit maka boleh shock terapi, nggak apa-apa. Shock terapi maksudnya kita tidak melunasi, kita tidak membayarnya untuk memberikan sebuah pelajaran. Tapi kalau memang utang-utang ini dasarnya memang sulit, memang dia dalam kondisi membutuhkan, maka itu harusnya kita lunasi. Udah masuk waktu belum? Sudah belum? Yang mana nih? 3 menit lagi, 4 menit. Bolehkah menyusui anak dengan ASI perah di saat si ibu bisa menyusui langsung tapi sibuk bekerja di luar? Boleh, nggak masalah. Jadi menyusui yang penting ASInya dikasih, itu sudah boleh. Baik itu di wadah ataupun memang secara langsung dari tempatnya. Apakah boleh di masjid memutar bacaan Al-Quran dengan MP3 atau kaset? Kalau setahu saya tidak pernah ada contoh dari Nabi SAW. Tidak pernah di zaman Nabi ada sahabat disuruh baca Quran untuk memanggil orang sholat. Maka amannya dihindari. Berapa maksimal dana infak masjid untuk petugas masjid, muadzin dan imam? Tidak ada ini. Tapi kita prediksikan kira-kira kebutuhan mereka. Yang jelas muadzin dan imam itu adalah orang yang sangat pantas untuk dihormati. Kalau kita di Indonesia ini luar biasa keadaan mereka. Kadang apalagi teman-teman muadzin, maaf teman-teman, saya selalu temukan subhanallah, mereka dengan pakaian yang lusuh, keadaan fisik yang sederhana, kadang-kadang pakai sepeda, di sebelahnya sebelah masjid orang-orang kaya semua.
Taunya cuma memberikan zakat setahun sekali, itu pun dibagi sekian banyak. Kenapa teman-teman sekalian? Kenapa tidak dimakmurkan nih? Padahal mereka tuh memanggil azan loh. Selama dia kuat dengan makanan yang kita kasih, kita dapat pahalanya juga, gitu kan? Sampai ulama sepakat mengatakan yang lebih afdol antara muadzin sama imam adalah muadzin dari sisi pahala. Tapi kedudukan imam lebih tinggi, gitu kan? Karena memang dia memanggil sampai imam pun sholat datang gara-gara panggilan dia. Semoga Allah merahmati antum sama-sama insyaallah. Apakah boleh memperbanyak mahram dengan menyusui banyak anak-anak? Boleh saja, tapi untuk apa? Kira-kira untuk apa nih? Boleh, nggak ada masalah kalau mau berbuat baik, gitu kan? Pada hukum membebaskan hutang, apakah berlaku pada orang Islam saja atau berlaku pada orang kafir? Semuanya. Islam atau non Muslim bisa kita bebasin hutang, dan termasuk dalam hadis, gitu kan? Tadi yang kita sebutkan, dia akan dapat naungan Allah pada hari kiamat karena membebaskan orang yang terlilit utang. Bila ada seseorang mempunyai dua istri dan masing-masing istri mempunyai anak, apakah anak istri pertama dan istri kedua itu mahram? Mahram karena seayah. Jadi orang yang begini mahram teman-teman, ada yang seayah sama seibu, itu namanya dikatakan kandung kita di Indonesia ya. Ada juga saudara seayah, ini kasusnya kalau seorang laki-laki poligami, maka semua anak dari istrinya itu dari satu sperma, satu sumber, maka ini namanya saudara seayah, ini mahram. Saudara seibu, misal seorang janda meninggal suaminya atau dia cerai, punya anak, kemudian dia nikah sama suami yang kedua, lalu punya anak lagi, anaknya dari suami pertama dan anak suami kedua satu kandung, satu ibu, namanya saudara seibu. Dalam hukum warisan mereka dapat, gitu kan? Ini saudara semua. Bagaimana kalau orang tua banyak utang di bank? Apakah kita bantu lewat doa atau bantu mencari uang? Sementara saya masih di ma'had, ya semampunya lah, bisa mampu apa saja silakan. Yang penting teman-teman sekalian berbakti dengan orang tua. Saya sarankan lihat bahasan kita di YouTube, ada dosa besar ke-6 masalah bakti dengan orang tua. Orang tua itu adalah pintu surga kita teman-teman, jadi jangan disia-siakan. Makanya para ulama selalu mengatakan siapa yang meninggal orang tuanya sudah menjadi kecil pintu masuk surganya, dan siapa yang masih hidup orang tuanya maka pintu terbuka lebar untuk dia. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua apabila orang tua tersebut selalu memanjakan anaknya, bahkan malah marah dan ngomel apabila anaknya membantu mengerjakan pekerjaan rumah? Tetap dilakukan, bakti saja. Lakukanlah hal-hal yang dia tidak marah. Misal kalau dia suruh belanja, keluar beli sesuatu, maka lakukanlah itu. Jadi tidak perlu melakukan apa yang dia tidak suka, ikuti saja. Kalau misalnya Anda seorang anak perempuan dan dia tidak mau Anda ikut masak misalnya, udah temanin aja ngobrol, lakukan sesuatu yang cukup membuat mereka senang, nggak ada masalah. Karena selama hal itu tidak diharamkan dalam agama, maka harus tetap ya, diikuti. Di sini dikatakan apakah anak itu tergolong durhaka apabila menolak fasilitas memanjakan dari orang tua tersebut, sebab orang tua tersebut terlihat bahagia apabila telah memanjakan anaknya. Justru malah mengikuti apa yang dia inginkan itu berpahala karena menyenangkan hatinya. Dan lakukanlah hal-hal yang lain, ya, hal-hal yang lain. Karena tanda kutip di sini masalah memanjakan, pasti ada saja hal yang dibutuhkan oleh orang tua kita. Misal Anda bisa membelikan kebutuhan-kebutuhannya, kebutuhan-kebutuhan yang dia butuhkan, dari sampo, dari sabun, dari apa. Pasti setiap orang itu punya sesuatu yang dia sangat senangi. Dan orang tua itu sama, manusia biasa. Pasti mereka suka sesuatu yang mungkin menonjol dalam dirinya yang akhirnya kita bisa penuhi. Banyak cara berhubungan dengan masalah itu ya. Bagaimana kedudukan ayah tiri terhadap ayah kandung dalam hal bakti kepada orang tua atau ibu kandung dan ibu tiri? Tentu ibu kandung yang dimaksud di sini ya. Ibu kandung dan ayah kandung yang diprioritaskan. Kalau masalah ibu tiri atau ayah tiri itu masuk dalam umumnya orang yang punya hubungan kerabat karena menikah dengan orang tua kita. Atau kita berbakti kepada mereka, berbuat baik karena memang mereka adalah pasangan orang tua kita. Itu boleh-boleh saja, tapi tidak bisa disamakan antara kedudukan kandung sama tiri. Nggak bisa sama sekali, nggak mungkin ketemu gitu ya. Tentu yang dimaksud dalam dalil-dalil tadi itu lebih banyak kepada ya orang tua kandung.
Apakah ada dalil menunjukkan kedudukan mertua dibandingkan kedua orang tua? Apa tips memberikan bakti kepada orang tua dan mertua? Sama saja, ya. Tetap orang tua diprioritaskan. Mertua itu umum, kerabat. Kita berbuat baik karena punya hubungan kerabat dengan pasangan hidup kita. Jadi berbeda, tidak seperti kedudukan kedua orang tua. Jadi kalau mertua meminta sesuatu misalnya, dan kita memang merasa ada sesuatu yang mendesak yang lain, kita masih bisa minta maaf, nggak ada masalah, nggak berdosa itu. Sama dengan umumnya kerabat kita. Tapi kalau orang tua nggak bisa nolak jadi dosa, nggak bisa. Karena berbakti pada mereka adalah sebuah kewajiban dan ini tidak berlaku pada mertua. Jadi kita tetap berbuat baik pada mertua kita sebagaimana posisi dia sebagai orang tua pasangan kita, tapi dia tidak sama sekali mencapai derajat kedua orang tua. Juga saya ingin titik beratkan di sini teman-teman sekalian, bagi laki-laki kewajiban bakti dengan orang tua nomor 1 sampai dia meninggal dan orang tuanya juga meninggal, gitu kan? Artinya kalau orang tuanya meninggal lebih dulu tetap dia wajib bakti. Kalaupun ya orang tuanya masih hidup tetap dia harus lakukan sampai dia meninggal, ya, sampai dianya meninggal dia lakukan kebaktian-kebaktian. Kalau perempuan berbeda, setelah dia menikah maka diprioritaskan adalah suami, ya, adalah suami. Bakti pada orang tuanya di nomor 2 kan, memang sudah begitu hukum syar'inya. Maka setiap muslimah harus bisa memahami hukum syar'i ini sehingga dia tidak menahan suaminya untuk berbakti dengan orang tuanya. Dan harus fahamin teman-teman sekalian, cemburu itu harus pada hal yang berbau pelanggaran agama saja, titik, nggak lebih daripada itu. Jadi tidak benar kalau seorang wanita cemburu dengan mertua perempuannya, cemburu dengan iparnya, saudari daripada suaminya, itu nggak boleh. Pada tantenya suaminya, ya itu bukan tempatnya untuk cemburu di situ. Atau kadang-kadang yang cemburu dengan anaknya sendiri, ini nggak boleh. Jadi dia harus prioritaskan, ya, dia harus bagaimana mendukung agar suaminya tetap berbakti pada orang tuanya. Begitu pula dengan suami, kata para ulama, mestinya dia bisa memberikan peluang kepada istrinya untuk tetap berbakti walaupun dia boleh memprioritaskan dirinya. Dia masih misalnya istrinya pamit mau kunjungi orang tuanya, dilayanilah, diberikanlah kesempatan, dibantulah semampu dia. Kalau dia punya hajat mendesak, dia boleh bahasakan, tolong selesaikan ini dulu baru kemudian kamu boleh ke orang tua kamu, itu nggak ada masalah. Tapi harus difahamin poin di sini yang sering terjadi adalah istri menjadi penyebab suaminya tidak berbakti pada orang tuanya. Bahkan ada yang tidak pernah lagi ya mengunjungi orang tuanya hanya karena istrinya selalu mendesak dia, mengatakan tidak ada waktu buat saya saja, apalagi harus ke ibumu, apalagi harus ke ayahmu dan seterusnya. Ini tidak boleh. Atau merasa cemberut, tidak senang kalau mertuanya datang. Bagaimana Ustaz? Kalau mertua saya cerewet, ya itu resiko. Kan itu resiko hidup. Kan itu. Layani, sabar. Kan itu. Dia rewel, dia bicara, ya sudah. Yang benar kita sampaikan, maaf tapi seperti ini. Ya, kita jelasin apa adanya dan sabar. Ada orang dicoba di mertuanya, ada orang dicoba di orang tuanya, ada orang dicoba di saudaranya, ada orang dicoba di anaknya, ada yang dicoba di pasangan hidupnya. Dia bersabar, ya, dia bersabar lalui itu. Allah SWT menilai semua dengan pahala insyaallah. Bagaimana sikap terhadap mertua yang ikut tinggal bersama saya? Apakah saya harus apakah sama haknya dengan orang tua? Ini semua sudah saya jawab tadi, jadi tidak sama ya. Kalau masalah mertua Anda tinggal boleh, silahkan, sangat positif saja. Itu termasuk perbuatan yang baik sekali. Jadi apalagi pada saat mertua kita tidak mampu, maka bagus sekali, biarkan tinggal nama kita di bawah naungan kita, malah bagus kita bersedekah gitu kan. Mungkin pada saat safar, kalau laki-laki ini yang bertanya misalnya, maka pada saat safar istrinya ada yang temani mahramnya, sangat baik, nggak ada masalah. Tapi bukan kedudukannya seperti orang tua, nggak mungkin. Saya bilang tadi, kalau ada sesuatu yang mertua kita inginkan dan kita memiliki pekerjaan yang mendesak, kita boleh mendahulukan hak kita, boleh, tidak berdosa itu. Tapi kalau orang tua nggak boleh, nggak bisa. Harus didahulukan orang tua kita dari diri kita sendiri, karena memang perintah Allah untuk berbakti di situ. Apa hukumnya dan bagaimana menghapus dosa menggugurkan kandungan umur 1 bulan dan mengubur hasil pengguguran hasil berzina di depan teras rumah orang tua? Ini nggak ada hubungannya sama orang tua sebenarnya ya, tapi ditarik supaya ada hubungannya dengan bahasan.
Apa hukumnya dan bagaimana menghapus dosa menggugurkan kandungan umur 1 bulan? Taubat nasuha, dosa besar, nggak boleh semestinya gitu kan. Dan mengubur hasil pengguguran hasil berzina di depan teras rumah orang tuanya. Ya kalau masalah kubur di depan teras itu nggak ada masalah, itu hukum syar'inya di tanah manapun boleh mengubur kecuali dalam masjid yang tidak boleh gitu kan. Jadi nggak ada masalah soal itu. Tapi di sini masalah menggugurkannya dia harus bertaubat kepada Allah, tidak boleh menggugurkan tanpa ada udzur syar'i. Itu pun ulama memberikan batasan, kalau di bawah 4 bulan dia menggugurkan dan ada udzur syar'i, ada udzur syar'inya. Misal memang perempuan ini kalau hamil lagi dia bisa berbahaya bagi kesehatan, memang sudah terbukti secara medis, itu lain. Tapi kalau sudah 4 bulan walaupun berbahaya nggak boleh digugurin, sudah ada ruhnya nggak boleh, udah terima konsekuensinya. Banyak orang divonis mati ternyata tidak mati, dia melahirkan sehat, anaknya lahir sehat, tidak ada masalah, ajal belum datang. Orang beriman tahu masalah itu. Apa hukumnya zina yang dahulu saya lakukan berimbas kepada adik perempuan saya yang sampai sekarang sangat susah mendapatkan jodohnya? Haruskah saya meminta maaf kepada pasangan zina saya dulu yang notabene sekarang bukan siapa-siapa saya lagi? Enggak ada hubungannya, akhi. Enggak ada hubungannya zina kamu sama adik perempuanmu tidak dapat jodoh, sama sekali. Di mana tali benang merahnya nih? Enggak ada hubungannya sama sekali. Anda berbuat dosa sendiri, gitu kan? Nggak ada hubungan. Masalah adik belum ada jodohnya itu rahasia Allah subhanahu wa ta'ala, nggak ada hubungannya sama sekali. Dan tidak perlu minta maaf dengan pasangan itu, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita perlu minta maaf kalau kita berbuat salah. Perzinahan dua-duanya salah dan itu kesalahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi taubat kepada Allah. Jangan lagi membiarkan syaitan membuka pintu untuk kontek-kontekan lagi. Syaitan akan menunggangi itu supaya kita teringat kenangan-kenangan, akhirnya terbuka lagi pintu zina. Nggak boleh. Wala taqrabuz zina. Jangan dekatin zina. Apa kata ulama tafsir maknanya? Jangan mulai ngobrol, jangan mulai lihat, jangan mulai sesuatu apapun, jangan mulai. Jangan dekatin, nggak usah. Ada SMS masuk jangan dibaca. Emang nggak boleh. Udah tutup dari awal. Sedikit angin saja masih terasa dinginnya, gitu kan? Apalagi kalau dibuka jendelanya bisa kedinginan, masuk angin gitu. Ya. Cara beristiqomah yang benar untuk menghapus dosa berzina. Taubat nasuha, ada 4 syarat sudah jelas. Tinggalkan dosa itu seketika, sesali, berjanji sama Allah tidak ulangi, dan yang keempat sibukkan diri dengan ibadah. Sisa umur isi dengan ibadah. Jangan buka lagi pintu itu. Kalau anda yang bertanya ini belum menikah, maka menikah tentunya. Lampiaskan syahwat anda yang di tempat yang telah Allah halalkan. Maka itu insya Allah sangat baik ya. Yang tidak sesuai dengan tema saya tunda dulu ya. Bagaimana hukumnya jika anak membantu orang tua mengadakan tahlil bagi saudara yang sudah meninggal? Jika anak menolak, orang tua marah dan tersinggung karena tidak menjaga tradisi, sedangkan jika dilakukan Islam tidak menyuruh tahlil, apakah anak itu berdurhaka? Tentu saja ada hadis Nabi yang berbunyi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan pada orang tua, pada siapapun, pada makhluk, pada hal yang berbau maksiat pada sang pencipta. Itu hadis Nabi SAW. Jadi kalau orang tua kita menyuruh sesuatu yang melanggar agama, tidak boleh kita patuhi. Itu tidak durhaka namanya. Jadi kan perempuan disuruh buka jilbabnya atau dilarang sholat ya, atau melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah yang Nabi tidak contohkan, maka itu hak kita untuk menolak. Karena itu haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Yang saya tahu itu tidak, dia jangan juga teriak-teriak, marah-marah, enggak. Sampaikan apa adanya. Suruh saya apa saja ayah, suruh apa saja ibu, yang penting agama tidak larang atau Rasulullah perintahkan, saya akan lakukan apa saja, silakan suruh ya, kalau mereka tersinggung cari ridhonya, memberikan hadiah, minta maaf, nggak apa-apa gitu kan, tapi jangan lakukan ya, jangan dilakukan. Kalau anda sudah tahu itu tidak pernah ada contoh dari Nabi SAW, saya sarankan jangan dilakukan ya. Tadi Ustaz sudah sampaikan hadis bahwa orang yang durhaka kepada orang tua, orang minum minuman keras, tidak masuk surga. Bagaimana dapat memahami hadis di atas? Sebab ada hadis lain yang mengatakan apabila ada keimanan dalam hati seseorang sebesar biji dzarrah, masuk surga. Tentu hadis yang dimaksudkan tadi yang anda tanya, yang kedua,
siapapun yang di dalam hatinya ada seperti biji zarrah, biji sawi dari keimanan, dia akan masuk surga. Makna hadis ini kata ulama adalah dia akan masuk surga setelah ditimbang amalnya, karena semua pasti akan ditimbang amal solehnya, amal buruknya. Kalau amal buruknya lebih berat, dia masuk neraka dulu. Itu sudah jelas, banyak hadis yang menjelaskan masalah itu. Orang-orang akan masuk ke neraka, dibersihkan dosanya dan akan keluar. Dan Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih bahwasanya penghuni orang-orang beriman yang masuk ke neraka dulu dikenal dengan istilah Juhannamiyin, orang-orang yang pernah lewat di neraka. Nanti pada saat dosa mereka sudah bersih dimasukkan ke dalam surga, dan ahli-ahli surga nanti bisa mengenal mereka kalau ini orang-orang yang pernah lewat di neraka dulu. Jadi memang dilewat ke neraka dulu. Mereka akan dikeluarkan dari neraka setelah dosa-dosanya bersih, karena penyebabnya adalah walaupun orang yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari keimanan. Jadi bukan berarti dia punya iman seperti biji sawi langsung masuk surga tanpa hisab, atau mungkin dihisab pasti lolos karena ada iman seperti biji sawi, bukan itu yang dimaksud ya. Tapi di sini adalah setelah ditimbang amalnya, dan pasti semua orang yang beriman kepada Allah mengucapkan syahadat, dua kalimat syahadat, dipastikan masuk ke dalam surga selama dia tidak membatalkan syahadatnya itu. Ayah saya sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Beliau mendapatkan warisan dari almarhum kakek yang belum dibagikan, sebidang tanah yang masih milik beramai-ramai, milik almarhum ayah, kakak dan adiknya. Saat ini warisan tersebut masih disewakan. Bagaimanakah hukum pembagian uang sewa yang memang jatah atau bagian almarhum ayah saya? Almarhum meninggalkan 2 istri, 1 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Bagaimana pembagian sewa untuk para ahli waris dari almarhum ayah saya yang terbaik menurut agama Islam? Tentu ini masalah penting ya. Ada hal-hal yang mendasar bagi orang yang meninggal harus segera dilakukan. Yang pertama, memandikan, mengurus jenazah dan mensolatinya. Kembali kepada hadis Nabi SAW yang sahih riwayat Imam Ahmad yang berbunyi, ikramul mayyit dafnuhu, penghormatan dan penghargaan terhadap jenazah, segera mengurus jenazah dan memakamkannya. Jadi masuk dalamnya adalah memandikan, ya, kemudian mensolatinya dan menguburkannya. Yang kedua adalah menjalankan wasiatnya, karena Allah SWT mengatakan min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Setelah orang meninggal, maka yang paling pertama setelah diurus jenazahnya adalah wasiatnya. Ada wasiat nggak dia tinggalkan? Misal tanah ini saya wakafin buat pesantren ini misalnya, gitu kan? Yang ketiga membayar utangnya, dan yang keempat ya membagi warisannya. Ini harus dilakukan. Jadi perilaku yang keliru adalah kalau ada orang mati nggak dibagi warisan, itu nggak boleh, teman-teman sekalian. Ini sudah pernah saya jelaskan. Nggak boleh nggak dibagi warisan, harus dibagi. Baik, ayah saya meninggal Ustaz, punya 1 rumah, ibu saya masih tinggal di situ. Kami 3 orang bersaudara. Kami kalau bagi kesian ibu. Loh, kasusnya adalah bukan kita mengusir ibu kita dari rumah itu, membagi persentase masing-masing sudah jelas. Ini ibu dapat karena punya anak-anak, 1/8 dia dapatnya. Ya udah, ibu kita punya di rumah itu 1/8 bagiannya beliau. Sisanya dibagi kepada anak-anaknya misal, gitu kan? Jadi masing-masing sudah tahu, silahkan ibu anda suruh tinggal itu nggak apa-apa. Tapi setiap yang bersaudara sudah tahu hak di rumah itu. Kapan satu waktu dijual, maka sudah tahu masih si fulan punya sekian, si fulan punya sekian, si fulan punya sekian. Kalau kasus seperti ini, Allahu alam ya, mudah-mudahan Allah ampuni kalau saya salah, tapi setahu saya kalau kasus seperti ini adalah dinilai berapa nilai tempat sewa itu pada saat warisan terjadi, atau nilai tempat itu sekarang berapa. Misal nilai 1 miliar, mereka bersaudara 3 orang, kalau semua laki-laki dibagi rata. Kalau ada perempuan, kayak tadi ada perempuan, dibagi, laki-laki dapat 2 jatah, perempuan 1. Misal 3 orang, 1 perempuan, 2 laki-laki. Baik, dibagilah 1 miliar itu menjadi 3, tapi di sini perempuannya, laki-lakinya mendapat 2 bagian, ya, 2 bagian. Setelah dibagi, maka hak warisan si ayah ini itu dibagi kepada ahli warisnya lagi. Ya, dibagi kepada ahli warisnya, anak-anaknya, istrinya dibagiin. Nah, seperti itu Allah alam yang saya tahu. Jadi dibagi dengan cara seperti itu. Saya sudah kasih pernah nomor Ustadz Nidar Jabal, bisa dihubungi lebih lanjut kalau mau tanya masalah warisan. Seorang anak dimarahi orang tua tapi belum tentu si anak salah. Jika si anak membela diri dan orang tua malah semakin marah, apakah si anak ini termasuk durhaka kepada orang tua? Tentu saja membela diri pada batas-batas yang dibolehkan secara syar'i.
Dan kalau Anda sabar, tenang, tidak malah membantah, itu lebih baik, nggak masalah, gitu kan. Jadi insya Allah sambil kita doakan orang tua kita, karena memang sangat pekah sekali permasalahan orang tua ini. Kita dilarang bilang ah, nggak boleh bilang ah. Allah mengatakan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Uff itu ah, gitu. Ah nanti aja, gitu kan. Ah ibu ini suka suruh-suruh, ah ayah ini begini, itu nggak boleh. Begitu aja nggak boleh, apalagi membantahnya, gitu kan. Kalau ada sesuatu memang dalam Islam kita perlu menjelaskan. Pernah saya sebutkan salah satu kaidah hidup yang baik teman-teman sekalian. Coba diterapkan. Setiap kali dilemparkan pertanyaan kepada kita sedang melakukan satu perbuatan benar atau kita sedang melakukan perbuatan yang salah, jelaskan argumentasi kenapa kita lakukan. Itu penting. Kita pulang masjid, ditanya oleh tetangga, dari mana Pak? Oh dari masjid. Jawab. Jangan bilang oh kalau saya bilang dari masjid nanti riya. Jadi saya nggak usah jawab. Enggak. Riya itu kan kalau kita ikutin. Kalau syaitan bisikin tuh kamu dipuji, kita nggak hiraukan. Seperti orang lagi tawarin barang, mau kaca mobil kita nggak buka, udah dia akan berlalu kok. Riya itu kalau kita lemah, emang kita sengaja. Oh iya ini kita mau dipuji itu lain. Kalau enggak. Tapi menjelaskan oh ya saya dari masjid, udah sudah selesai. Karena sudah ada pertanyaan yang dilemparkan. Harus kita jelaskan kenapa kita lakukan, gitu kan? Kamu mau kemana? Kita mau ke taklim. Oh saya mau ke pengajian. Nggak ada urus riya. Kecuali memang sengaja kita mau dipuji-puji. Kita jelasin kok argumentasinya. Jangan sampai kita meninggalkan satu perbuatan ibadah. Mungkin dengan kita jelaskan ke dia jadi ingin juga ikut pengajian. Oh pengajian di mana ya? Oh pengajian di sana. Bahasanya tentang ini. Ayo ikut yuk. Mungkin dia ikut. Allahu a'lam. Kita nggak tahu. Kan gitu. Sama kalau kita berbuat buruk, hukum Islam kita harus minta maaf. Berbuat salah, maafin saya, kita minta maaf. Kemudian perlu menjelaskan argumentasi kenapa kita lakukan. Saya lakukan waktu itu betul-betul karena ini, gitu kan. Tapi saya salah, saya tidak akan ulangi insya Allah, gitu kan. Jadi menjelaskan alasan kenapa kita lakukan itu akan membuat orang yang sedang kita langgar apa yang dia tidak senangin itu akan mengetahui oh penyebabnya karena ini rupanya. Ambil makanan itu karena saya lapar sekali, saya nggak ada makanan lagi, jadi saya ambil. Tapi saya salah, saya minta maaf, misal, gitu kan? Jadi perlu menjelaskan masalah. Jadi orang tua kita perlu jelasin kalau emang kita benar, dan benarnya ini harus tahu gambarannya benar adalah tolok ukurnya agama, bukan ego pribadi. Ya, bukan ego pribadi. Kalau hanya sekitar urusan duniawi, misal orang tua kita mau kita masuk ke kedokteran. Kita maunya jurusan lain, ya udah ikutilah orang tua, itu nggak masalah. Niat bakti sekalian, insya Allah diberkahi itu sama Allah. Ini urusan dunia. Kalau karena ini misalnya anda dimarahi karena tidak mau ikut sama orang tua, ya anda salah lah, durhaka sama orang tua. Kenapa harus tidak diikutin? Ya, kecuali kita mau sholat berjamaah di masjid nih, jelas wajib azan, ditahan sama orang tua, nggak usah sholat di rumah aja, nggak boleh. Ini ayah, ini ibu. Allah yang perintahin, maaf, habis sholat saya kerjakan apa saja yang diminta, nggak apa-apa. Kalau haknya Allah didahulukan, gitu kan? Saya pernah jelaskan, haknya Allah ada wajib, ada sunnah. Haknya makhluk ada wajib, ada sunnah. Haknya Allah wajib, misal sholat 5 waktu. Kalau ketemu antara hak wajibnya Allah dengan hak wajibnya makhluk, hak wajib makhluk adalah bakti dengan orang tua misalnya, gitu kan? Suami minta tolong dari istrinya, hak wajib makhluk, tapi bertemu dengan hak wajibnya Allah, didahulukan haknya Allah. Sholat dulu baru layani mereka. Tapi kalau ketemu antara hak sunnahnya Allah dengan hak wajibnya makhluk, didahulukan hak wajibnya makhluk. Kita lagi sholat sunnah, lalu orang tua kita atau suami ngajak berhubungan biologis, ya batal puasa sunnahnya. Kita lagi sholat sunnah dipanggil orang tua, nak batalin sholat sunnahnya. Jawab dulu panggilan mereka, karena wajib. Haknya Allah sunnah ketemu dengan hak wajibnya makhluk. Kalau ketemu antara hak sunnahnya Allah dengan hak sunnahnya makhluk, haknya Allah didahulukan, gitu kan? Jadi perlu difahamin kaidah-kaidah seperti itu. Jadi insya Allah kita coba ya lihat dengan kacamata agama. Apakah memang dalam agama ini saya benar, haknya Allah yang wajib, sehingga saya tidak perlu bakti sama, saya tidak perlu dahulukan pendapat orang tua saya, atau ini cuma sekedar opsi pilihan-pilihan sunnah yang memang semestinya kita bisa toleransi. Bahkan pernah terjadi di Saudi, ada seorang wanita, ini kisah nyata terjadi. Jadi dia disuruh nikah oleh orang tuanya dengan seorang laki-laki. Laki-laki ini rupanya tidak terlalu faham agama,
tapi orang tuanya suka, akhlaknya laki-laki ini baik, santun, ramah, dari keluarga baik-baik, tapi dia masih merokok, kadang-kadang ada kesalahan-kesalahan yang dia lakukan yang memang menonjol sebenarnya dalam agama, tapi orang tuanya mau sekali dia lakukan. Maka anak perempuan ini mengatakan, saya terima lamaran laki-laki itu karena orang tua saya. Subhanallah, selama 3 bulan menikah, didakwain suaminya dengan santun, dengan baik, suaminya tiba-tiba berubah, ninggalin rokok, sholat berjamaah di masjid karena pengaruh dari istrinya. Dan ulama mengatakan, menanggapi kisah ini kena terjadi, ini karena baktinya pada orang tuanya. Allah berkahi, bukan mustahil. Orang tua itu subhanallah menjadi penyebab, walaupun mereka kafir loh ya, mereka kafir, kita bakti menjadi penyebab rahmatnya Allah turun kepada kita, apalagi kalau dia muslim. Jadi kita harus maksimalin itu ya. Sebagaimana azab disegerakan apabila durhaka, apakah balasan terhadap kebaikan juga segera atas kebaikan bakti kepada orang tua? Saya tidak pernah tahu ada dalil masalah itu ya. Misal kita berikan hadiah orang tua langsung Allah balas juga langsung seketika, Allahu alam. Itu tidak pernah ada dalil yang khusus menjelaskan masalah itu sebagaimana azab tadi disegerakan. Tapi insya Allah kita berharap, Allah itu zat yang akramal akramin. Tahu artinya apa itu? Orang Arab itu kalau suka sekali memberi namanya karim ya. Orang yang tidak menolak, selalu memberi namanya orang karim gitu kan. Allah itu salah satu sifatnya adalah akramul akramin, yang tidak pernah menolak siapapun yang minta, dan paling tahu bagaimana membalas kebaikan atau kepatuhan hambanya. Allah lebih tahu. Enggak usah khawatir tentang masalah itu. Insya Allah Allah akan kasih yang terbaik. Ana baru baca artikel mengenai perawi hadis-hadis sahih. Kata seorang tokoh, bahkan perawinya ada yang Syiah, Rafidhah. Bagaimana hal tersebut? Apakah Rasulullah SAW pernah bermubahalah dengan siapa? Artikel mengenai apa ini? Ya. Yang dimaksud mengenai apa perawi hadis-hadis sahih? Kata seorang tokoh bahwa perawinya ada yang Syiah. Bagaimana hal tersebut? Saya tidak tahu hadisnya yang mana. Saya juga tidak tahu orang ini. Mungkin keterbatasan ilmu saya, Allahu alam. Tapi kalau ulama hadis mensahihkannya, maka berarti itu pasti ada pertimbangan ulama hadis. Saya bukan ahlinya untuk menilai hadis itu sahih atau tidak gitu. Tapi kita kembali kepada orang-orang yang sudah bidangnya di situ. Kalau Imam Bukhari, Imam Muslim yang sudah jelas-jelas tidak diragukan oleh para ulama hadis tentang mereka, kemudian mereka meriwayatkan hadis, pasti mereka menjeli. Karena dalam ilmu hadis itu ada ilmu rijal, ada jarh wa ta'dil, ada ilmu mempelajari siapa perawi-perawi hadis itu, ada jarh wa ta'dil, ada mengetahui tentang kesalahan mereka dan menetralkan apapun informasi yang salah tentang mereka sehingga bisa diterima enggak hadisnya. Itu ada dalam ilmu hadis, ada dalam ilmu mustalah hadis. Jadi ada ilmunya khusus mempelajari masalah itu. Saya yakin tidak mungkin para ulama hadis mensahihkannya tanpa punya pertimbangan, gitu kan? Pasti ada sesuatu. Kalau mungkin ada perawi hadis pun benar yang disahihkan karena dia adalah Syiah, mungkin ini cuma simpatisan. Mungkin ini orang yang simpatisan, mungkin orang yang cuma sekedar menyampaikan sesuatu. Karena kadang-kadang subhanallah banyak orang salah paham nih. Kita ucapin satu kalimat, dinilai dengan dia 10 bahasan. Bisa dari satu statement saya misalnya, bisa ada teman-teman yang mendengarnya mempunyai persepsi 10 masalah di situ. Padahal sebenarnya cuma satu tujuannya. Itu bisa terjadi, manusia bisa menjabarkan seperti itu. Allahu a'lam ya, seperti itu. Kalau apakah pernah Nabi SAW bermubahalah? Nabi SAW dalam riwayat pernah dikatakan kedatangan orang-orang Nasrani dari Najran. Najran wilayah itu kan penuh dengan orang-orang Nasrani, lalu mereka datang dengan ingin niatnya bertemu dengan Nabi SAW, menanya-nanyakan tentang Islam. Lalu Nabi SAW jelasin Islam, mengajak mereka Islam, mereka nggak mau. Nabi biarin 1 hari, besok diajak lagi berdebat, mereka disampaikan argumentasi, ayat-ayat, mereka nggak bisa membantahnya, nggak punya alasan. Kemudian mereka masih menolak Islam. Hari ketiga, terus begitu, akhirnya hari keempat dikatakan dalam riwayat sahih Nabi SAW mengajak mereka bermubahalah. Mubahalah itu mengajak orang yang non muslim ini untuk mendatang siapa yang benar siapa yang salah nih. Caranya membawa keluarga terdekat. Waktu itu Nabi SAW menggendong Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, dan di belakang beliau ada Fatimah radhiyallahu anha. Pada saat itu Nabi SAW menantang mereka orang-orang Nasrani dan Najran untuk bermubahalah. Ayo kita kumpul, kalian juga mendatangkan kerabat-kerabat kalian, lalu kita minta kepada Allah, kalau siapa yang benar diselamatkan, siapa yang salah dikena laknatnya Allah. Maka orang-orang Nasrani Najran menolak pada saat itu, mereka tidak mau.
Mereka setelah musyawarah, pendeta-pendetanya lalu berkata, ini kalau dia betul Nabi, pasti kita kena laknatnya Allah. Dan bukan cuma itu, sampai kepada anak keturunan kita. Maka mereka pun akhirnya menolak, dan mereka memilih untuk membayar jizyah, upeti pada saat itu, dan mereka kembali ke wilayah Najran. Itu yang saya ketahui. Saya mau tanya Ustaz, saya mantan pecandu narkoba. Dulu saya sudah mencoba berbagai cara, tapi selalu gagal. Sekarang saya sudah sembuh 2 tahun tidak menggunakan narkoba. Saya sedang melakukan sebuah terapi narkoba, dan di dunia kata dokter hanya terapi ini yang bisa berhasil. Alhamdulillah saya sekarang bisa beribadah, bersosial, kerja dan lain-lain sejak terapi ini. Tapi masalahnya terapi itu adalah substitusi atau pengganti dengan narkoba. Jadi di dalamnya masih ada unsur narkobanya, tapi tidak banyak. Apa hukumnya Ustaz? Terus ibadah yang saya lakukan selama ini bagaimana? Mohon petunjuknya Ustaz. Karena dari pengalaman teman-teman saya yang lepas terapi tapi belum kelar, belum selesai, kebanyakan jatuh lagi ke narkoba. Saya takut untuk lepas sebelum terapinya selesai, karena semua diawasi oleh dokter, karena kita kelar terapinya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada hadis Nabi, saudaraku. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada hal yang diharamkan. Hadisnya begitu ya. Artinya begini, kalau ada dokter yang mengatakan seperti kalimat tadi, dan dia mengatakan tidak ada terapi lain kecuali ini, Allahu a'lam. Saya pribadi, saya berbicara di alam dai, saya melihat ini keliru. Jadi tidak ada kata-kata tidak mungkin kalau orang mau bertobat meninggalkannya. Jadi jangan terjerumus menyelamatkan diri dari sihir dengan sihir lagi. Jangan terjerumus meninggalkan khamar, misalnya minuman keras, dengan menyicipinya dengan cara bertahap meninggalkannya. Bukan begitu dalam Islam. Taubat itu kan syaratnya harus meninggalkan seketika, menyesali dan berjanji sama Allah tidak mengulangi, lalu menyibukkan diri dengan amal saleh. Lalu kalau Anda tanya apa solusinya Ustaz? Banyak sekali solusi. Dari sisi ibadah, yang pertama Anda lakukan adalah berdoa kepada Allah SWT. Sujud, sebentar malam tahajud, sujud dengan tulus kepada Allah. Ya Allah, sebagaimana dulu saya sudah melakukan pelanggaran ini, saya bertobat padamu. Ya Allah, mudahkan hambamu ini untuk selamat darinya, tanpa ada kecanduan lagi dengan semua ini. Itu misal. Ini secara spiritual, berdoa kepada Allah SWT. Kemudian juga Anda boleh menggunakan hal-hal yang dihalalkan dalam agama, seperti mengkonsumsi habbatus sauda, ya, jintan hitam, yang kata Nabi SAW obat untuk semua penyakit kecuali kematian. Boleh mengkonsumsi madu yang sering dibuat jus misalnya, yang madu itu asli. Kemudian juga boleh menggunakan hal-hal yang haram, di halal misalnya meminum air zam-zam, gitu kan, sambil berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan insya Allah bisa. Saya sangat yakin itu. Kalau saya pribadi sangat yakin. Itu dari sisi spiritualnya. Dari sisi yang lainnya, sisi kehidupan sosial secara manusiawi, pertama, jauhi semua fasilitas yang mengingatkan pada narkoba itu, karena itu akan menjadi penyebab, pemicu. Teman-teman lah, fasilitasnya lah, foto-foto lah, apalah semuanya, gitu kan. Jadi kita harus itu. Yang kedua, perkaya informasi tambahan dengan membaca, dengan melihat bahayanya narkoba itu. Terus kita bubuhi diri kita dengan menonton, melihat cuplikan yang berbahaya, atau membaca sesuatu yang berbahaya tentang masalah itu. Nanti kita akan tinggalkan insya Allah. Dari dua sisi ini, mudah-mudahan saya berharap Allah mudahkan Anda untuk bisa meninggalkannya. Karena saya tidak menemukan celah membolehkan itu, sementara Nabi mengatakan Allah tidak jadikan kesembuhan kalian pada hal yang diharamkan. Ya. Tentu kita berdoa untuk saudara kita ini dan seluruh muslimin agar diselamatkan dari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dan diterima taubatnya insya Allah.